Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'amin katsirah. Ni'matul Islam wal iman wa ni'matus sihhati wal 'afiyah. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. ثم نصلي ونسلم على سيد الأنبياء نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Segala puji bagi Allah, tak bosan-bosannya kita panjatkan atas segala nikmat yang dengannya kita bisa bermajlis kembali setelah kita diguyur oleh hujan yang lebat. Masya Allah. Karena bifadlillahi wa rahmatihi, semoga hujan yang turun hari ini menjadi rahmat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwan wa akhwat, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita dalam pembahasan al-madkhal ila ilmi al-fiqh, pengantar memasuki ilmu fikih. Ini adalah pertemuan yang kedua. Pada pertemuan yang pertama lalu, alhamdulillah, telah kita bahas bersama apa itu fikih, pengertiannya, kemudian temanya, keutamaannya, kemudian cabang-cabang dari ilmu fikih itu, dan hukum mempelajarinya. Apa hukum mempelajari ilmu fikih itu? Wajib, fardu ain atau fardu kifayah? Ada dua-duanya maksudnya. Ada yang yaitu hukumnya fardu ain, ada yang hukumnya fardu kifayah. Contoh yang mempelajarinya itu fardu ain apa? Salat, puasa. Kalau yang fardu kifayah contohnya apa? Haji, zakat. Kalau nikah masuk nggak? Kalau nikah itu masuk yang mana? Fardu kifayah atau fardu ain? Kalian semua ini banyak yang alhamdulillah SMP ya. Mau nikah ya? Semoga Allah berikan jalan-jalan yang salihah. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas sejarah dari perkembangan ilmu ini. Kita masuk pada sejarah perkembangan ilmu fikih. Ya. Seorang yang mempelajari ilmu fikih rasa-rasanya kurang kalau belum tahu sejarahnya seperti apa. Tidak cuma ilmu fikih itu dibahas selalu bab tentang sholat, bab tentang zakat dan seterusnya. Tapi bahwasanya fikih itu ada perkembangannya. Bagaimananya akan kita bahas pada malam hari ini insyaallah. Baik. Berkata Syekh Amir Bahjat hafizahullah taala, tanawwa'at qara'ibul bahithina wal muallifina fi tarikh al-fiqh. Bermacam-macam para peneliti dan para penulis di dalam menjelaskan sejarah dari fikih.
fi taqsimil marahil wal adwan allati marra biha al-fiqh al-islami, tentang periode-periode, tahapan-tahapan dari perkembangan ilmu fikih Islam itu sendiri. Mereka semuanya, para peneliti itu berbeda-beda, punya versinya masing-masing. Faminhum man qassamaha ila sitti marahil. Di antara mereka ada yang membaginya bahwasanya perkembangan ilmu fikih ada 6 tahapan, ada 6 periode. Yang lainnya, wa minhum man zada 'ala dzalik. Yang lainnya berkata lebih, bukan cuma 6, ada yang berkata 8, ada yang berkata 10. Illa anna ra'ayna al-ansab bil tartib al-dhihni wal akthar tahqiqan li maqsud al-muqarrar wa taqsim ar-rubai. Akan tetapi pendapat kami menulis di sini, yaitu Syekh Amir Bahjat Hafizahullah memandang bahwa dengan banyaknya perbedaan yang mengatakan jumlah-jumlah tahapan itu, kami memandang yang paling pas, ya, yang paling banyak menjadi kesepakatan atau penelitian para peneliti yang ada itu membaginya menjadi 4 periode. Ada 4 periode perkembangan ilmu. Ya. Jadi kita nggak bahas yang 6, kita nggak bahas yang 8, 10 tidak kita bahas. Kita bahas yang berapa? 4 ini saja. Karena ini menurut beliau yang paling tepat. Ya. Ada 4 periode perkembangan ilmu fikih. Apa saja 4 ini? Kita nggak akan bahas hari ini semuanya, tidak. Kita akan baru bahas yang pertama saja, insya Allah pada malam hari ini. Tapi tulis dulu ya, bagi yang ingin mencatat. 4 periode itu adalah yang pertama, marhalatut tasyri', periode tasyri', periode tasyri'. Ta, shin, ro, ya, ain, tasyri'. Yang kedua, marhalatul fiqh qabla al-madhahib, periode sebelum madhab. Periode sebelum madhab. Periode sebelum madhab. Itu yang kedua. Yang ketiga, marhalatul madhahib al-fiqhiyah, periode madhab fikih. Periode madhab fikih. Apa itu madhab? Nanti kita bahas insyaallah. Wal akhir, yang terakhir adalah al-'asrul hadir, periode kontemporer. Kontemporer itu artinya adalah masa sekarang ini. Periode kontemporer, ya, periode kontemporer atau al-'asrul hadir, yang mana untuk yang keempat ini adalah periode yang juga saat ini berjalan. Baik, ikhwan wa akhwat fillah, insyaallah kita mulai dengan pembahasan dari periode yang pertama, yaitu marhalat tasyri', periode tasyri'. Periode tasyri' ini dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai sekitar 11 Hijriah. Dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai 11 Hijriah. Kira-kira 11 Hijriah tanda apa? Itu tahun apa itu 11 Hijriah?
tambahan aja. Sebelah itu adalah wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika 11 itu berakhir, ditandai berakhir dengan apa? Wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah. Sebelum jauh kita mempelajari poin-poin di dalam buku ini, bahwasanya ada mungkin bisa kita kenali lebih dahulu cakupan penyebutan ilmu fikih, cakupan penyebutan ilmu fikih. Bahwasanya ilmu fikih ini sudah dikenal dari zaman Nabi, tapi penyebutan ilmu fikih di zaman Nabi dengan yang sekarang itu ada perkembangan, ada perubahan. Jadi kalau bilang fikih zaman Nabi itu nanti lebih banyak. Apa lebih banyaknya? Nah, ini mau kita bahas, kita sampaikan. Jadi ada 3 perkembangan cakupan penyebutan ilmu fikih. Ya, yang pertama, yang disebut ilmu fikih itu dulu tahapan pertama ya. Jadi zaman Nabi SAW itu ilmu fikih itu sama dengan syariat, asy-syar'u atau syariat. Yang mana ketika disebut syariat Islam itu adalah fikih. Semua syariat Islam itu fikih. Fikih itu ya syariat Islam. Ini adalah tahapan atau cakupan dari penyebutan fikih pertama kali. Di dalamnya akidah itu masuk, ya. Tentunya tentang perbuatan amaliyah hamba seperti sholat, bla 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 masuk juga. Akhlak pun juga masuk. Nah, luas. Semua syariat Islam itu adalah fikih. Itu adalah dulu. Paham belum? Kemudian tahapan kedua dia berubah ini. Yang kedua, ilmu fikih itu nanti ketika disebut ilmu fikih bukanlah syariat Islam secara utuh, tidak. Tapi adalah hukum-hukum yang terperinci, hukum-hukum yang terperinci tentang perbuatan-perbuatan hamba, hukum-hukum yang terperinci tentang perbuatan hamba selain masalah usul din, selain masalah usul din. Usul din itu maksudnya apa? Artinya dalam kurung begitu ya, pokok-pokok agama. Yang di sini artinya apa? Pokok-pokok agama itu adalah iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, rukun iman yang 6, atau kita juga bisa bahasakan dengan tauhid. Itu adalah ketika periode kedua, fikih bukan lagi apa? Termasuk dalamnya tentang tauhid, tentang usul din, pokok dari agama. Tapi masih di dalamnya ketika membahasakan fikih itu, ya perbuatan hamba seperti sholat, zakat dan seterusnya, tapi juga masuk akhlak. Akhlak itu masih dalam bab fikih. Ya, seperti tentang berbuat adil, berbuat baik dengan tetangga, berucap jujur, tidak berbohong, dan akhlak-akhlak yang lain itu masuk dalam fikih tahapan yang kedua. Kemudian yang ketiga yang terakhir, ini yang sampai sekarang dipakai, dikecualikan akidah
tauhid dan dikecualikan juga tentang akhlak. Fokus hanya pada hukum-hukum ya yang mana dia terperinci tentang perbuatan-perbuatan hamba. Jadi bab-bab fikih yang sekarang kita jumpai di buku kita itu adalah tahapan yang ketiga. Jadi semoga bisa mengikuti sambil perubahan ini fikih ini yang maksudnya mana? Gitu ya. Baik. Yang ketiga tadi apa? Dikecualikan akidah atau tauhid dan juga tentang akhlak. Itu yang dikenal sampai sekarang ilmu fikihnya. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah. Sekarang kita masuk pada periode tasydih. Bimujarrad bi'adat Nabi sallallahu alaihi wasallam bada tasydih al-Islami. Dengan sekedar diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana diutusnya Nabi itu, Nabi Muhammad diutus dari Nabi ditandai dengan turunnya wahyu pertama. Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Di mana tempatnya? Di Gua Hira. Yang dikisahkan turunnya malaikat Jibril dalam wujud manusia yang kemudian mencegah Nabi Muhammad untuk berkata Iqra, Iqra, Iqra. Yang Nabi Muhammad SAW saat itu bukanlah seorang yang pandai membaca, juga bukanlah seorang yang pandai menulis. Beliau adalah seorang ummiyun, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ada hikmah di balik itu. Ketika menurunkan itu, akhirnya Nabi Muhammad ditalqin oleh Jibril. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi mengikuti, dan begitulah sampai selesai. Nabi turun kembali ke rumahnya dengan perasaan ketakutan, kaget, tidak menyangka bahwasanya Jibril akan menemuinya membawakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda awal syariatan tentang agama Islam atau fikih Islam. Ya, ingat, fikih di zaman Nabi ini berarti cakupannya apa? Semuanya. Syariat Islam itu disebut juga dengan fikih. Begitu ya. Masih pada penyebutan cakupan yang tahap pertama. Wastamarra ila wafatihi sallallahu alaihi wasallam. Yang periode pertama ini berlangsung sampai meninggalnya, wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masa dari periode ini. Berapa lama Nabi Muhammad ketika turunkan wahyu pertama sampai meninggal di dunia? Masa beliau mendapati wahyu, beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul, berapa lama? Nah, ini harus hafal ya. Dia tahu berapa? 32 tahun. Kembali 23 tahun. 23 tahun. Jadi ketika tadi kita sebutkan di awal sampai 11 Hijriah, itu bukan berarti kalendernya kalau masih baru 11 Hijriah ya Nabi Muhammad meninggal. Ketahuilah Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam ya, sebelum dibuat kalender Hijriah itu sudah turun wahyu itu. Karena kalender Hijriah itu penanggal Hijriah kapan dimulai? Kapan? Hah? Ketika maghrib awal bulan 1 Hijriah itu kapan? Bukan maksudnya maghrib masuk, bukan begitu, bukan itu kita maksudnya. Awal hijrahnya Nabi ke Madinah. Silakan tambahkan itu.
Jadi kalau kita buat 11 tahun di sini berarti Nabi Muhammad itu di Madinah berapa lama? Ya kurang lebih 10 tahun ya. 10 tahun karena tahun 11 sudah tidak ada. Meninggal. Jadi 10 tahun di Madinah. Berarti sisanya berapa tahun? 23. Kurang berapa berarti? 23 kurang 10 berarti berapa? 13 tahun. Jadi 13 tahun yang dipakai. Maka periode ini dibagi dua. Periode tasyrik ini dibagi dua, yaitu periode Makkah dan periode Madinah. Baik. Bingung ya? Jadi dari Nabi diutus itu sampai Nabi wafat itu ada 23 tahun. Yang mana dalam 23 tahun itu dibagi menjadi dua periode. Penjelasannya biar lebih memudahkan kita untuk mengingatnya. Ada periode Makkah yang mana Nabi tinggal di Makkah berapa tahun? 13 tahun. Ada periode Madinah yang Nabi tinggal di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Apa saja fikih yang diturunkan di situ? Itu ada perbedaan. Ada perbedaan dari sejarah yang mana itu Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan syariat ini, fikih ini kepada hamba-hambanya itu ternyata bertahap-tahap. Ada hikmah bagi itu semua. Kesimpulan dari periode Makkah ya, di Makkah itu poin yang pertama, fokus terhadap usul din, fokus terhadap usul din seperti iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir. Ulangi, bahwasanya poin pertama di dalam periode Makkah ini adalah fokus terhadap usul din. Usul din itu adalah pokok agama, yang mana di sini iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada hari akhir. Makanya ketika nanti Rasulullah bersabda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat itu, seringkali menggandingkan iman kepada Allah dan Rasul dan hari akhir, atau iman kepada Allah dan hari akhir. Itu seringkali di bagian ayat diturunkan menunjukkan itu, karena ayat yang itu adalah termasuk wajib Makkah turunnya, menjelaskan tentang pokok yang terpenting ketika itu adalah tentang iman, tauhid. Untuk masyarakat Arab saat itu membebaskan dirinya dari penyembah berhala. Orang Quraisy menjadikan Ka'bah saat itu penuh akan berhala, bahkan sampai di dalamnya pun penuh akan berhala. Maka fokus dari dakwah pertama periode Makkah ini adalah tentang usul din, yaitu tentang tauhid, tentang akidah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, dan iman kepada hari akhir. Yang tentunya iman itu diimbangi dengan meninggalkan yang kedua, meninggalkan, ini poin yang kedua ya, meninggalkan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Ini adalah dakwah di periode pertama, periode tasyrik, yang mana di periode Makkah. Yang kedua adalah meninggalkan segala bentuk kekufuran dan kesyirikan. Kemudian yang ketiga adalah sedikit, poin yang ketiga dari periode Makkah ya, sedikit dari pensyariatan seperti sholat.
sedikit dari pensyariatan ibadah. Dari pensyariatan ibadah seperti sholat. Sholat itu diperintahkan Allah pada periode Makkah, periode awal. Yang kalau kita lihat sebenarnya sholat pertama kali ketika Nabi Muhammad diutus itu tidak langsung 5 waktu sebagaimana kita sekarang sholat. Ada subuh 2 rakaat, ada zuhur 4 rakaat, ada asar 4 rakaat, maghribnya 3, isya'nya 4. Tidak langsung seperti itu. Ketika awal mula Nabi diutus itu perintah sholat aja. Tapi bagaimana sholatnya? Sholatnya sebagaimana sholat Nabi Ibrahim. Yang mana Nabi Ibrahim diperintahkan Allah sholat adalah sholat di waktu pagi dan di waktu petang. 2 rakaat, 2 rakaat. Itu sholatnya Nabi Muhammad sampai nanti turun perintah sholat yang kita tahu kisahnya sebagai sebuah mukjizat bagi Nabi Muhammad ya, Isra Mi'raj. Itu masih dijeda. Jadi ketika Nabi Muhammad diutus itu nggak langsung dengan syariat sholat yang seperti kita tahu sekarang ya. Tapi itu setelah Isra Mi'raj ada jeda. Nabi Muhammad sholat sebagaimana sholatnya Nabi Ibrahim dahulu. Sholat di waktu pagi dan di waktu petang. Raka'ataini di subhi, raka'ataini di masa. 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat seperti itu sholatnya Nabi Ibrahim. Dan itu juga yang dikerjakan Nabi Muhammad pada periode Makkah sampai Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj itu terjadi di periode Makkah. Jelas ya? Jadi kalau misalkan syariat ibadah yang dibahas di periode Makkah itu barulah sholat. Puasa belum, zakat belum, haji apalagi nggak bisa. Barulah sekarang kita masuk periode Madinah. Periode Madinah itu fokus yang pertama atau poin pertamanya adalah melanjutkan dakwah tentang tauhid atau usul din. Melanjutkan ya. Di Madinah pun di antara fokus Nabi yang utama tetap adalah dakwah tauhid, tapi sifatnya melanjutkan. Di periode Makkah sudah dibentuk sahabat-sahabat Nabi tauhid, syirik, jauhi. Itu yang paling utama. Ketika di Madinah tinggal melanjutkan saja. Kemudian fokus kedua adalah disempurnakannya syariat ibadah yang lain, disempurnakannya syariat ibadah yang lain seperti puasa, seperti zakat, haji. Itu semuanya ketika di Madinah, dan termasuk jihad juga di Madinah. Di Makkah itu sedikit, tidak banyak syariat ibadah yang disampaikan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk nabinya. Fokus utamanya cukuplah sholat itu sebagai mereka untuk bisa semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru ketika di Madinah ada yang namanya puasa, zakat. Bahkan ketika pensyariatan puasa itu bareng sama jihad, bareng juga dengan zakat, ditandai dengan jihad, perang besar yang pertama. Perang apa itu? Perang Badar. Perang Badar itu adalah perintah jihad yang wajib bagi kaum muslimin saat itu ya. Kemudian diikuti dengan puasa. Bayangkan para sahabat itu ketika perang Badar itu puasa. Berikut juga nantinya menunaikan zakat fitrah. Akan tetapi semua itu ada tahapan-tahapannya yang kita bahas sekarang ya. Bahwasanya ketika puasa mereka puasanya ada tahapan-tahapan tidak langsung. Zakat itu juga dan sebagian yang lain juga sama. Ada tahapan-tahapannya. Tapi intinya disempurnakan syariat
Madinah, periode Madinah, sampai ditutuplah dengan wafat Nabi Muhammad SAW setelah turun ayat yang terakhir, ayat Al-Maidah yang ketiga, yang berbunyi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan agama sempurna. Yang gak lama setelah turun ayat ini, Nabi Muhammad itu apa? Meninggal. Nabi Muhammad apa? Meninggal. Sudah sempurna syariat Islam ini. Dan itu yang juga disebut fikih yang kita bahas ya. Baik. Sekarang kita masuk pada pembahasan tadi itu sejarahnya. Sekarang masih pada periode tasyrik. Sumber pedoman dari periode tasyrik. Ketika periode tasyrik ini berlangsung, fikihnya itu bersumber dari apa? Pedomannya apa? Jawabannya cuma ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah, gak ada yang lain. Ketika periode tasyrik yang pertama ini, sumber atau pedomannya adalah Al-Quran atau Kitabullah, kemudian As-Sunnah atau Al-Hadith. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayn." Aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara, dua pedoman. In tamassaktum bihima, kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, niscaya kalian selamat. Kata Nabi SAW, "Lan tadillu." Kalian tidak akan sesat selama-lamanya kalau berpegang dengan dua pedoman ini. Dan ini adalah pedoman atau sumber dari periode ini. Ikhwani wa akhwati fillah, ketahui tidak bahwa Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadith itu merupakan pedoman inti dari agama Islam yang tidak akan pernah bisa dilepas mau di periode ini atau periode setelahnya. Tidak bisa, karena dua pedoman ini ada mati. Karena itu seorang yang mengambil Quran saja tanpa hadis tersesat dia. Seorang yang mengambil hadis tanpa Quran juga akan tersesat. Harus dua-duanya diambil, karena dua-duanya saling melengkapi. Dan ya, kita tahu bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran merintahkan sholatlah, warka'u ma'ar raki'in, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dan perintah-perintah sholat yang banyak, tapi itu perintahnya saja, tidak pernah dalam Al-Quran dijelaskan tentang bagaimana gerakan sholat. Tidak ada tentang penjelasan takbir, tentang rukuk, tentang sujud, kecuali hanya berdua perintah-perintah saja. Tidak ada gerakan dari awal sampai akhir, kecuali di mana hadis. Mau nggak mau harus mengambil hadis. Ya, Nabi ajarkan, Nabi tunjukkan kepada para sahabatnya, dan sahabatnya pun mengajarkan kepada yang lain, begitu seterusnya. Maka hadis ini dipakai, jangan dilepas. Karena di akhir zaman sekarang ini ada kelompok yang mana hanya mengambil Qurannya saja, gak mau mereka mengambil hadis. Karena berkata apa? Hadis itu perkataan manusia. Nabi Muhammad manusia tidak? Iya manusia. Tapi apakah sama dengan manusia yang lain? Tidak sama. Nabi Muhammad manusia yang diutus dari Nabi dan menjadi Rasul, punya keutamaan yang banyak. Maka salah kalau seorang yang sampai mengatakan jangan ambil hadis, ya, tapi ambil Quran saja, ini salah. Harus diambil hadis. Ataupun juga sekarang ada kelompok
yang mengatakan mereka mengambil hadis saja, bahkan mengatakan hadis. Buktinya apa? Sempat viral pada beberapa tahun yang lalu. Ketika membacakan Al-Quran, si dai itu berkata, qala Rasulullah fil Quran. Bayangkan, bukan kalau Allah loh ya, bukan kalau Allah loh. Ini viral, pahami. Bahkan sampai dicekal saudara. Akhirnya sudah sampai dicekal, ramai sekali, punya pondok besar luar biasa. Dia mengatakan apa? Ketika baca Al-Quran, dia seorang pendai. Ketika menyampaikan ayat, qala Rasulullah fil Quran. Itu dosa. Tidak boleh. Kita sebagai seorang beriman, Al-Quran firman-Nya siapa? Allah. Memang diturunkannya perantaranya siapa? Rasulullah. Tapi itu firman Allah. Maka qala Allah fil Qur'anil Karim. Maka sebagai seorang pembelajar, talibul ilmi, kita ambil Al-Quran yang itu firman Allah, kita ambil hadis atau sunnah yang merupakan sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita beri sebentar untuk menggunakan adzan. Lanjut sedikit lagi insyaallah ta'ala.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Sekarang masuk pada poin terakhir dari periode akhir, rambu-rambu penting tentang periode ini. Rambu-rambu penting tentang periode ini. Yang pertama adalah bahwa periode ini berpusat kepada Nabi Muhammad SAW. Periode ini berpusat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua masalah-masalah fikih, semua masalah syariat Islam itu sahabat perlu kesahkan, tanyakan kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua dijawab selesaikan antara diturunkan ayat Al-Quran, antara Nabi SAW menjawabnya dengan sabdanya. Semua itu diselesaikan oleh Nabi Muhammad SAW, berpusat pada Nabi Muhammad SAW, yang mana ketika semuanya zaman itu masih ada Nabi, sangat kecil sekali perbedaan, sedikit sekali terjadi perpecahan, hampir tidak ada. Kenapa? Nabi menyatukan semua. Jelas? Tidak ada perbedaan satu sama lain, kecuali semuanya disatu padu Nabi SAW. Dijawab semuanya oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini karena kelebihannya berpusat pada Nabi ya, maka sangat sedikit sekali terjadi perbedaan. Maka ini poin yang kedua, sedikit terjadi perbedaan. Sedikit sekali terjadi perbedaan. Berarti kalau sedikit pasti ada, ya atau tidak? Ya, namanya manusia. Apakah para sahabat semuanya itu orang yang sama? Tidak. Berbeda-beda, punya watak masing-masing. Ada yang lembut seperti Abu Bakar As-Siddiq, ada yang tegas seperti Umar bin Khattab. Jadi mereka pun bermacam-macam. Mungkin nggak terjadi perbedaan? Ya pasti manusia. Bahkan zaman sahabat pun terjadi, tapi sedikit. Jelas ya? Kenapa sedikit? Karena ada Nabi Muhammad SAW. Tetap ada perselisihan, perbedaan yang itu langsung diselesaikan oleh Nabi SAW. Poin yang ketiga, periode ini pensyariatan itu turun dengan bertahap. Periode ini pensyariatan itu turun dengan bertahap. Ya, turun dengan bertahap. Apa maksudnya bertahap di sini? Dalam masalah fikih, ketika akan disampaikan hukum itu, maka dia bertahap. Tidak langsung tiba-tiba wajib, tidak langsung haram. Kita ambil contoh, perintah haramnya khamr. Apa itu khamr? Minuman keras. Ini contoh untuk tahapan ketika pensyariatan di sini. Ketika kita melihat bahwasanya dulu dipisahkan, orang-orang Arab itu sangat suka sekali yang namanya khamr. Ya, mereka suka sekali, bahkan termasuk minuman yang wajib ada di rumah-rumah mereka saat itu ya. Ketika itu Allah turunkan perintah khamr itu berarti tidak langsung haram, tidak. Tapi apa? Ketika mau sholat, ya, jangan mabuk.
ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati astagfirullah. Nah, saya lupa ayatnya. Di dalam surah An-Nisa wa antum awal-awalnya saya lupa. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Ya, An-Nisa ayat 43. Catat ini. An-Nisa ayat 43. Ini adalah ayat yang pertama kali turun untuk tahapan melarang sholat. Wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian sholat dan kalian mabuk. Gak berkata haram, tapi kalau mau sholat gak boleh mabuk. Jelas? Masih boleh, silahkan. Tapi kalau mau sholat apa? Jangan mabuk. Saya itu hatta ta'lamu ma taqul, sehingga kalian kalau nanti sholat tahu apa yang kalian ucapkan. Alasannya begitu. Karena kalau sudah mabuk, apa yang terjadi? Dia tahu nggak ucapannya? Nggak tahu. Perbuatannya pun nggak tahu. Dia nggak ingat. Kemudian tahapan yang kedua diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang kedua, Al-Maidah ayat 9. Ini diharamkan secara mutlak. Ya, diharamkan secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, judi, wal ansab, wal azlam, patung-patung, berhala-berhala, rijsun, itu kotor, min amali syaitan, yang mana itu adalah perbuatan syaitan. Fajtanibuhu, maka jauhilah, ini haram. Jauhilah. Allah berkata jauhilah, maka apa? Haram. La'allakum tuflihun. Semoga kalian menjadi hamba Allah yang beruntung. Itu tadi ada pensyariatan khamr ya. Baik. Kemudian contoh lain lagi, ketika pensyariatan jihad misalnya, zakat misalnya, puasa misalnya, itu semua ada tahapan-tahapannya. Gak langsung seperti yang kita tahu. Ya. Puasa Ramadan itu dahulu ketika tahapan yang pertama, bahwasanya boleh milih, yang mau puasa boleh, yang mau bayar fidyah boleh, tapi wajib pilih salah satu. Jelas? Ketika periode kedua, tahapan kedua apa? Wajib semuanya harus puasa tanpa terkecuali. Ada kecualinya. Kecuali yang tidak mampu bepergian, baru mereka boleh ambil opsi kedua, yaitu membayar fidyah. Tapi kalau dia sehat, tidak sering bepergian atau safar, tidak juga dalam keadaan sakit yang berat sakitnya, maka puasa Ramadan itu wajib. Dan begitu seterusnya, kita tidak bahas terperinci hal tersebut, tapi intinya bahwasanya di dalam periode ini pensyariatan itu diturunkan bertahap. Paham itu? Baik. Kemudian yang terakhir, di antara beberapa penting yang bisa kita ambil dari periode tasyrik ini adalah periode ini poin yang terakhir ya, dari yang bulan yang keempat. Yang keempat lagi lima. Keempat ya. Latihan untuk
latihan untuk sahabat di dalam berijtihad. Rasulullah SAW di dalam banyak momentum itu, salah satunya adalah ketika memerintahkan para sahabatnya ke Bani Quraidah. Quraidah ini adalah salah satu kelompok Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah memerintahkan para sahabat itu pergi ke Bani Quraidah. La yusalliyanna ahadukum al-'asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian sholat asar, ini waktunya memang menjelang asar ya, kecuali di Bani Quraidah. Kira-kira kalau kalian dengar hadis ini, apa yang kalian lakukan? Ayo. Berarti sholat asar di mana? Di Bani Quraidah. Ya, Nabi berkata begitu ya. Tapi para sahabat ada yang berbeda memahami. Sahabat yang sebagian memahami adalah bahwasanya kalau ternyata nanti waktu asarnya masih cukup, ya kita sholat di Bani Quraidah. Tapi kalau perjalanan sudah ternyata waktu perjalanannya apa? Melewati waktu asar sampai waktu maghrib. Sebagian sahabat itu berhenti untuk sholat dulu. Paham? Yang lainnya sebagainya apa? Nggak berani. Rasulullah mengatakan apa? Di Bani Quraidah. Jelas? Karena periode itu tadi apa? Berpusat kepada Nabi. Tapi ada sahabat beberapa yang memahaminya bukan begitu maksud Nabi itu. Ya kalau asarnya ternyata nutut. Ini ternyata kita nggak nutut, perkiraannya kita nggak akan sampai asar itu masih ada waktu. Ternyata benar sampai itu adalah maghrib. Akhirnya dua kelompok sahabat ini pun akhirnya mereka saling mengatakan, kamu salah, tidak bisa ya. Perintah Nabi begini. Tapi lihat, asal ini juga sudah habis. Masing-masing punya dalil. Ini namanya ijtihad. Para sahabat berijtihad. Terus kira-kira bagaimana penyelesaiannya? Ya pasti disampaikan kepada Nabi. Para sahabat dari dua kelompok ini masing-masing punya pendapat dan punya kekuatan mereka ya, punya dalil, punya hujah. Ketika disampaikan kepada Nabi, ya Nabi, ternyata ketika kami ini perjalanan ke Bani Quraidah itu waktunya lewat. Sebagian tetap melaksanakan perintahmu, sholat di Bani Quraidah 26 itu sudah lewat, tetap karena perintahnya begitu. Tapi sebagian ada yang berhenti di sholat terlebih dahulu. Apakah Bapak Nabi? Apakah Nabi menyalahkan? Memarahi? Tidak. Nabi hanya tersenyum. Nabi hanya apa? Tersenyum. Dan kedua-duanya benar. Dua-duanya benar. Kelompok yang dia sholat asar di Bani Quraidah itu karena perintah Nabi seperti itu benar. Meskipun sudah lewat waktu lalu. Apa? Lewat waktu asar. Jelas? Karena perintah siapa? Perintah Nabi. Sahabat yang berhenti untuk sholat terlebih dahulu itu sudah benar, tidak disalahkan sama Nabi. Karena mereka menjaga waktu sholat. Jelas? Tapi kalau sekarang, zaman sekarang, boleh nggak seperti para sahabat tadi? Kata ustaz nih, kamu nanti ke sana ya. Ketika kamu nanti, apakah itu pulang pakai pulang rumah? Kamu nanti pulang, jangan sholat asar kecuali sudah di rumah. Ternyata ketika pulang misalnya, itu lewat asar waktu habis karena perjalanannya jauh. Rumahnya Tulungagung misalkan mana? Solo misalkan. Berapa jam? Asarnya habis. Apakah dia melaksanakan perintah ustadznya atau berhenti sholat? Mana? Dia berhenti itu sholat dulu. Beda loh ya. Ini adalah kita gambaran bahwa para sahabat pun juga dilatih untuk mereka berpikir oleh Nabi. Tapi ingat, itu masih ada Nabi Muhammad SAW. Maka keputusan sudah jelas. Tapi kalau sekarang tidak boleh lagi seperti itu. Paham tuh?
Isinya adalah ini sebuah kisah yang masih banyak lagi kisah-kisah tentang Rasulullah mengutus para sahabat Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah. Apakah orang-orang Yaman gak ada masalah? Banyak. Apakah masalahnya semua selesai dengan Quran dan hadis? Belum tentu. Karena ketika Mu'adz ditanya, bagaimana kamu berwudu? Aku menggunakan kitab Allah. Kalau gak kamu jumpai, aku mengatakan dari hadis Rasulullah, sunnah. Dan kalau dari sunnah tidak kamu jumpai, bukti ijtihad. Dia mengatakan Mu'adz adalah bukti ijtihad. Sesuai dengan Al-Quran dengan hadis pemahaman dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dan begitu seterusnya. Waktunya sudah lewat banyak afwan. Semoga ini memberikan gambaran kepada kita tentang bagaimana sejarah tentang ilmu fikih. Ingat, ilmu fikih di sini adalah syariat Islam secara umum ya. Yang mana periode pertama ini semua berfokus pada siapa tadi? Nabi Muhammad SAW. Dimulai kapan? Dari diutusnya Nabi Muhammad sampai kapan? Meninggalnya Nabi Muhammad. Tepatnya 11 Hijriah. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri dengan majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.